Jokowi ganyang Cina habis-habisan. Ditulis oleh Ahmad Maulana S di siwo.com. Jokowi paham bahwa perang hari ini tak melulu melibatkan satu negara dengan satu negara. Tak heran bila kemudian Cina digasak habis-habisan, gak pakai dikasih napas sedikit pun. Dikutip dari Joko Widodo @Jokowi, selamat datang Menteri Luar Negeri Jepang, Motegi Shimizu beserta delegasi. Jepang adalah salah satu mitra utama Indonesia. Kerjasama kedua negara di antaranya di Natuna berupa pembangunan sentra kelautan dan perikanan terpadu, peningkatan kapasitas nelayan dan pariwisata. Di tengah suasana yang mulai tenang dengan Cina, pemerintah menawarkan Jepang dan Amerika Serikat berinvestasi di Natuna. Saat bertemu Menlu Jepang, Toshimitsu Motegi, Presiden Joko Widodo mengajak Jepang berinvestasi di Natuna. Izinkan saya menyampaikan beberapa hal berkaitan dengan prioritas Indonesia terkait dengan Jepang. Yang pertama, di bidang investasi, saya ingin mengajak Jepang untuk melakukan investasi di Natuna. Jelas Jokowi di Istana Kepresidenan Jakarta seperti dilansir Detik. Investasi yang ditawarkan ke Jepang adalah untuk membangun sentra kelautan dan perikanan terpadu. Tawaran serupa juga disampaikan pemerintah Indonesia kepada Amerika Serikat melalui lembaga keuangannya internasional, Development Finance Corporation, yang dipimpin Adam Boehler. Adam juga sempat bertemu Presiden Jokowi di Istana pada Jumat 10 Januari 2020. Adam Boehler menjelaskan IDVC menyiapkan pendanaan senilai 60 miliar US dollar untuk berinvestasi di negara-negara berkembang. Menurut Adam, Jokowi menegaskan fokus untuk pembiayaan investasi mengandalkan modal swasta. Amerika Serikat pun, kata Adam, siap mendukung Indonesia dalam pembangunan. Ini baru pertama kali dibentuk dan saya langsung berkunjung ke Indonesia. Saya sangat senang sekali bertemu dengan Presiden Jokowi. Jelas tadi dari Bapak Presiden bahwa fokusnya adalah private capital untuk membangun Indonesia dan Amerika Serikat siap mendukung Indonesia, tutur Adam. Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto yang juga hadir dalam pertemuan menjelaskan lembaga bentukan pemerintah Amerika Serikat itu akan menyiapkan dana 5 miliar US dollar untuk Indonesia. Jika dirupiahkan dana tersebut sebesar 70 triliun, mereka akan sediakan dana 5 miliar US dollar untuk Indonesia. Nilai tersebut termasuk semacam shift capital, bisa multiplier 4-5 kali. Dengan 5 miliar US dollar investasi dialokasikan ke Indonesia, itu akan mengundang sekitar 20 miliar US dollar, tutur Airlangga di Komplek Istana Presiden, Jakarta, Jumat 10 Januari 2020. Benar bahwa di atas kertas Indonesia memiliki beberapa kelemahan bila dibandingkan dengan Cina, termasuk dalam urusan ekonomi dan militer. Tapi yang patut dicermati, Indonesia masih memiliki kekuatan-kekuatan yang mau tak mau wajib diperhitungkan oleh negara-negara lain pun di Natuna. Mulai dari potensi kekayaan hasil perikanan, blok-blok migas yang belum digarap, jalur pelayaran strategis internasional, dan Jokowi memahami akan hal itu. Tak berselang lama pasca kunjungan ke Natuna, Jokowi langsung menggandeng Jepang dan Amerika Serikat untuk berinvestasi di Natuna. Dari mulai sektor perikanan, migas, pariwisata, serta yang lainnya lagi. Sinyal ketegasan Jokowi telah dilakukan, bahkan tegas sejak 3 tahun yang lalu, dengan penegasan yang semakin dipertegas lagi rasa ketegasannya melalui 4 poin sikap resmi sebagai respon atas tindakan Cina yang disampaikan oleh Menlu RI Retno Marsudi usai rapat koordinasi di tingkat menteri di kantor Kemenko Polhukam Jumat 3 Januari 2020 siang. Pertama, telah terjadi pelanggaran oleh kapal-kapal Tiongkok di wilayah CIE Indonesia. Kedua, wilayah CIE Indonesia telah ditetapkan oleh hukum internasional, yaitu melalui UNCLOS 1982. Ketiga, Tiongkok merupakan salah satu part dari UNCLOS 1982. Oleh karena itu merupakan kewajiban bagi Tiongkok untuk menghormati implementasi dari UNCLOS 1982. Keempat, Indonesia tidak pernah akan mengakui 9-9
klaim sepihak yang dilakukan oleh Tiongkok yang tidak memiliki alasan hukum yang diakui oleh hukum internasional, terutama UNCLOS 1982. Penegasan berlanjut dengan pengusiran 30 kapal asing dari Natuna oleh 3 kapal perang RI. Berselang lama sebelumnya, kapal-kapal pencuri ikan berbendera Vietnam telah pula ditangkap. Meskipun kronologis penangkapannya berlangsung menegangkan, serta salah satu armada RI mengalami kerusakan yang cukup parah akibat perlawanan yang dilakukan oleh para kapal pencuri tersebut. Ketegasan Jokowi berbuah manis. Sikap Cina langsung berubah amat drastis 180 derajat, serta tak berani untuk bersikap garang lagi soal Natuna seperti sebelumnya. Namun belajar dari pengalaman beberapa tahun sebelumnya, Jokowi enggan memberi nafas kendor buat Cina yang terbiasa kumat-kumatan itu. Hingga akhirnya untuk Natuna, Cina sepertinya telah habis-habisan dipecundangi oleh Jokowi. Baik hari ini maupun juga masa kedepannya, tak ada lagi tempat untuk Cina sok gahar di Natuna. Bravo Jokowi.